Transkripsi merupakan pencetakan kode gen atau DNA sense menjadi kodon atau RNA duta bantuan enzim polimerase di nukleus. Translasi adalah penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh antikodon atau RNA transfer di ribosom. Berikut ini prosesnya. MIPA 3 akan membawakan proses transkripsi dan translasi. Inilah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode gen yang ada pada urutan DNA menjadi RNA duta dengan bantuan enzim polimerase dan enzim helikase di nukleus. Pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim helikase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA dan disusun oleh enzim polimerase dengan membawa RNA duta. Setelah ikatan helix kedua DNA terlepas, maka RNA duta dan sense berikatan. Di sini DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Inilah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Setelah RNA duta ada di ribosom, subunit ribosom kecil menempel pada RNA duta dan subunit ribosom besar datang beserta sisi aktif, peptida, dan enzim. Proses translasi diawali dengan berikatannya koden AUG dan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Setelah itu, kodon DCU berikatan dengan antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah berikatan, asam amino alanin terlepas. Kodon DCU dan antikodon CGA terlepas. Kemudian kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino serin terlepas. AGU dan UCA terlepas. Kodon CUC berikatan dengan antikodon GAG. Asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Setelah CUC dan GAG berikatan, asam amino leusin terlepas. CUC dan GAG terlepas. Setelah itu, kodon CGU dan antikodon GCA berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah arginin. Setelah berikatan, asam arginin terlepas. CGU dan GCA terlepas. Setelah itu, kodon UGA dan antikodon ACU berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah stop. Setelah berikatan, asam amino terlepas. UGA dan ACU terlepas. Kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin, alanin, serin, leusin, arginin, dan stop. Dari proses transkripsi dan translasi yang telah dibawakan, kami dapat menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah
tahap di mana saat pembentukan RNA messenger atau RNA duta di dalam nukleus template dengan dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Sedangkan translasi adalah tahap di mana RNA messenger atau DNA duta keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNA, lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Nah, tahap transkripsi dan translasi ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan, 2. Elongasi atau pemanjangan, 3. Terminasi atau pengertian, sintesis protein yang ditandai dengan codon stop.